Para pelajar yang berbahagia, kali ini kita melanjutkan kembali pembahasan kita tentang materi himpunan. Khususnya kita akan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan himpunan. Ya. Pada pertemuan sebelumnya, ya, Bapak akan mengingatkan kembali kita sudah membahas tentang operasi himpunan, yaitu ada gabung, ya, gabung, kemudian ada iris, ya, ada selisih. Juga ada komplement, ya, ada simpulkan C atau kutip, yaitu komplement. Nah, sekarang kita akan menyelesaikan menggunakan pengetahuan ini dengan menggunakan atau menyelesaikan masalah himpunan. Ya, yang terakhir juga kita sudah membahas tentang diagram Venn. Ya, misalnya yang bentuknya yang seperti ini, maka kita akan memanfaatkan itu pengetahuan tentang diagram Venn-nya. Ini. Karena penggunaan dari diagram Venn ini yang paling banyak, khususnya dalam menyelesaikan masalah himpunan, jadi saya ingatkan kembali bahwa dalam diagram Venn itu, ya, setiap lingkaran ini adalah totalnya, biasanya disebut dengan NS-nya, ya. Daerah ini disebut dengan irisan. Kalau di sini A, di sini B, maka yang ini adalah irisannya, atau kita bisa buatkan kembali, ini kita bisa tulis sebagai banyaknya irisan A iris B, sedangkan yang ini, nah ini yang biru, kalau yang hijau, nah hijau itu bisa kita sebut dengan B selisih A, boleh B selisih A, atau semua anggota B yang bukan A, atau juga bisa kita tulis dalam bentuk lain, ya, yang misalkan, ya, kemudian yang ini kita sebut sebagai A selisih B, A selisih B, A selisih B. Nah, sedangkan yang di luar, nah, yang di luar itu misalnya yang warna ungu yang berada di luar, daerah di luar, kita sebut sebagai ini daerah dari A gabung B komplement. Nah, itu yang komplement. Jadi bukan A dengan B ini gabungan, nah, ini yang komplement. Nah, ini tentang review materi yang kita akan manfaatkan dalam menyelesaikan masalah himpunan. Ada gabung, iris, selisih, ya, dan komplement. Sekarang kita lihat beberapa soal yang diberikan. Misalnya soal pertama itu ini dalam bentuk soal cerita. Nah, soalnya kecil. Nah, dari 15 peserta didik, 8 diantaranya gemar matematika. Kemudian 5 peserta didik bahasa Inggris gemar, dan 4 tidak gemar kedua-duanya. Yang ditanya yang hanya gemar bahasa Inggris. Kalau kita simbolkan, yang pertama yang gemar matematika, banyaknya siswa itu adalah NS. Ya, kalau kita simbolkan banyaknya siswa itu adalah NS, itu ada 15. Ya. Kemudian yang kedua, yang suka matematika berarti NM, itu ada 8. Kemudian yang suka bahasa Inggris misalnya yang NB, itu ada 5. Nah, dan 4 orang tidak suka kedua-duanya, berarti N, M, gabung B dikomplementkan, itu ada 4. Ya, ini kita bahasa himpunan. Kemudian yang ditanya adalah banyak peserta didik yang gemar bahasa Inggris, berarti N bahasa Inggris, B selisih, kalau nanti dia beririsan selisih M, semua anggota yang bahasa Inggris tapi bukan M. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, ini mudah diselesaikan dengan menggunakan diagram Venn. Kita buat dulu diagram Venn-nya, ya. Kita buat ini dalam bentuk beririsan, dua himpunan ini. Kita misalkan sekarang yang ini sebagai himpunan M, ya, kita pakai warna merah saja, M. Ini sebagai B, ya. S-nya, NS-nya itu 15. Kita tulis banyak orangnya itu ada 15. Kemudian di luar itu ada 4 orang. Pertanyaannya nanti, berapa yang suka bahasa Inggris saja?
Jika kita menggunakan cara himpunan, kita anggap saja di sini misalnya kita kerjanya mulai dari irisan. Karena irisannya ya, irisan diketahui atau tidak, 4 atau tidak. Oke, kita ditanya nanti bisa mencari irisan atau X. Kalau ini X, berarti di sini adalah 5 kurang X. Dan yang ini itu 8 kurang X. Totalnya itu ada 15, 4 berada di luar, berarti sisa yang dalam lingkaran itu adalah, dalam lingkaran adalah 15 dikurangi 4, ada 11. Jadi totalnya ada 11 yang di dalam lingkaran, nanti ada 2 lingkaran. Nah, kita tahu bahwa yang dalam lingkaran ini nanti totalnya harus 11. Maka kita bisa tulis 8 kurang X tambah X tambah 5 kurang X itu sama dengan 11. Ya, negatif X dengan X itu ya ini habis. Nah, jadi 8 tambah 5 itu nilainya adalah, kita buat dalam bentuk ini ya, 8 tambah 5 itu 13. 13 kurang berapa? Hasilnya 11. Tentu jawabannya adalah X-nya 2. Jika di sini 2, maka yang suka bahasa Inggris saja adalah 3. Sehingga ini jawabannya 3. Nah, nanti kita bahas lagi dengan model soal lain ya. Nah, ini cara menggunakan diagram Venn dalam menyelesaikan masalah ya, soal cerita. Berikutnya misalnya soal kedua, ya, ini soalnya dalam bentuk pilihan ganda. Ya, dalam satu kelas terdiri dari 35 anak. Terdapat 25 anak suka matematika, 20 anak suka fisika. Jika terdapat 3 anak yang tidak suka pelajaran matematika maupun fisika, maka banyak anak yang suka keduanya. Ya, ini mirip dengan yang tadi. Ya, ini hanya memperkuat saja. Langkah pertama, kita tentukan yang diketahui. Yang diketahui itu NS-nya semestanya adalah 35 orang. Yang suka matematika kita simbolkan lagi dengan M, itu ada 25. Yang suka fisika kita simbolkan dengan F, itu 20. Nah, yang tidak suka kedua-duanya itu kita M, berarti digabung dengan F, dikomplementkan itu ada 3. Pertanyaannya N, M diiris. Ya. Kalau pertanyaannya yang diiris, tentu kita sudah tahu jawabannya, bahwa nanti yang ada di dalam 2 lingkaran. Kita buat ini dalam 2 lingkaran nanti. Ya, bentuknya seperti ini. Nah, ini gambarnya, kalau kalian rapi bisa. Oke. Kita mulai dari sini 35. Ya. Kita bekerja di luar dulu untuk memudahkan. Sehingga kalau 3 di luar, ini kita simbolkan dengan M, ya ini dengan F, dalam lingkaran F. Kalau di luar ada 3, berarti di dalam lingkaran nanti sisanya itu adalah, atau kalau sisa kalau dituliskan dalam bentuk ini, M gabung F itu adalah 35 dikurangi 3, hasilnya 32. Yang di dalam lingkaran nanti itu, 2 lingkaran ini adalah 32 orang. Sekarang, karena yang ditanya adalah bagian tengahnya, kita misalkan bagian tengahnya adalah X. Kalau di sini X, maka yang ini tentu karena M-nya ada 25, 25 kurang X. Yang di sini tentu 20 kurang X. Yang ditanya adalah nilai X-nya. Sehingga kita bisa operasikan 25 kurang X tambah X tambah 20 kurang X itu sama dengan yang ada di dalam lingkaran itu harus 32. Nah, ini negatif X tambah X itu 0, berarti 25 tambah 20 kurang X sama dengan 32. Tentu
45 kurang X sama dengan 32, atau bahasa sederhananya 45 kurang berapa hasilnya 32, tentu untuk mencari X-nya adalah 13, atau jawaban yang benar adalah A. Oke, demikian video kita kali ini tentang aplikasi himpunan. Silahkan kalian berlatih, pelajari ulang tentang himpunan ini ya. Terima kasih atas perhatiannya, sampai ketemu pada video selanjutnya.